Oke, ketemu lagi dengan saya, Andi Alfian. Dan di video kali ini kita sedang di segmen baca puisi. Lama sekali rasanya saya tidak baca puisi di kanal YouTube tercinta ini. Beberapa teman yang suka sekali menyimak puisi-puisi terjemahan dari saya akhirnya mengirim pesan ke saya dan saya membacanya. Dia bilang, kapan lagi upload video baca puisimu gitu. Saya tidak tahu apakah itu memang ucapan yang tulus. Barangkali itu adalah ejekan. Karena memang segmen atau serial baca puisi itu ditujukan hanya untuk saya gitu, yang sedang baca puisi, dan karena pengen merekamnya jadi saya upload saja gitu. Nah, di video kali ini saya rencana baca puisi lagi, tapi di sesi ini beda karena saya tidak baca buku atau tidak baca puisi terjemahan lagi gitu, yang biasanya saya bacakan puisi-puisi para peraih Nobel sastra. Nah, sekarang saya ingin bacakan puisi satu tentang Palestina. Bukan tentang Palestina sih, tapi kan sekarang sedang rame soal Israel dan Palestina gitu. Jadi barangkali nanti video ini judulnya ya kalian sendiri lihat, puisi untuk Palestina gitu. Nah, tapi sebetulnya puisi ini puisi lama yang ditulis oleh Aslan Abidin gitu. Jadi bukan saya yang tulis, tapi karena kebetulan saya sedang membaca salah satu buku Aslan Abidin, judulnya Orkestra Pemakaman. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Nah, karena saya sedang membaca buku ini, nah beberapa puisi di sini sebetulnya berkisah tentang perang, demonstrasi, dan kayak semacam itu gitu. Jadi perlawanan terhadap penindasan. Jadi saya bacakan puisi, anggap ini puisi untuk Israel lah gitu. Nah, tapi ditulis oleh Aslan Abidin, Makassar, pada tahun 1994. Langsung saja teman-teman. Semoga cara saya membaca puisi bisa nyaman di telinga teman-teman. Antara ruang tamu dan medan perang. Aslan Abidin. Antara ruang tamu dan medan perang, jarak barangkali hanya jendela dan halaman. Atau mungkin cuma meja makan. Begitu dekat, meski tak tersentuh tangan. Tetapi juga tak tersentuh hati. Hati kita telah beku dibalut berita di koran, majalah, radio, dan televisi. Jarak antara ruang tamu dan medan perang begitu dekat. Tapi mengapa hati dan medan perang begitu jauh? Makassar 1994. Ya, kurang lebih itu satu puisi. Jadi saya bacakan lagi. Saya pilih-pilih dulu. Tadi bait terakhir bicara soal jarak antara ruang tamu dan medan perang begitu dekat. Tapi mengapa hati dan medan perang begitu jauh? Jadi ya itu salah satu ironi yang ditulis oleh Aslan. Jadi bagaimana perang atau bagaimana bentuk penindasan, anggaplah begitu penindasan kita memaknainya, karena ya sangat dekat sebetulnya sama ruang tamu kita. Karena di ruang tamu ada koran, ada televisi yang menyajikan berita-berita soal perang itu gitu, dekat sekali. Tapi kenapa perang itu tidak pernah dekat di hati kita gitu. Jadi kurang lebih puisi itu ingin bercerita soal itu gitu. Saya membaca ini ketika selepas menyaksikan perang-perang itu, dan saya teringat menyaksikan video di YouTube yang trending soal bagaimana tentara Hamas mengirim roket gitu ke pasukan Israel, dan saya lihat tiba-tiba mengingat beberapa sajak Aslan soal perang gitu. Jadi saya akhirnya buka buku ini lagi. Saya bacakan satu lagi. Ini saya kurang tahu apakah ini juga tentang perang, tapi dari judulnya ada soal penembakan. Saya kurang tahu ini penembakan di mana. Kita baca dulu. Ada yang tertembak di halaman kita. Aslan Abidin. Suara tembakan di televisi mengguntur hingga ke jendela. Tetapi terlambat. Selalu saja kita terlambat menutupnya.
Aroma mesiu dan mayat terbakar selalu lebih cepat menampar wajah kita, hingga bibir keluh membiru. Ada seorang yang melintas tertati di halaman, menjerit miris, "Tolong, aku tertembak." Dan di depan televisi, kita hanya tersenyum kecut, seperti dilakukan penonton televisi yang lain. Makassar, 1994. Wow, ada seorang yang melintas tertati di halaman, menjerit miris, "Tolong, aku tertembak." Dan di depan televisi, kita hanya tersenyum kecut, seperti dilakukan penonton televisi yang lain. Wow, 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 wow. Benar-benar. Sebetulnya saya juga membaca beberapa puisinya Aslan Abidin di kemarin. Saya sebenarnya baca di Instagramnya, saya kurang tahu, tapi dia bilang kalau salah satu puisi itu ada di buku terbarunya, yakni bagian paling perih dan mencintai, ya kalau tidak salah, diterbitkan oleh Gramedia. Teman-teman cari saja. Begitu juga buku ini, Orkestra Pemakaman. Ini sebenarnya buku sejak cinta, perang, demonstrasi gitu. Banyak hal yang dia cerita soal salah satu puisi andalannya Kak Aslan Abidin, yakni "Tidak ada yang mencintaimu seterus kematian", juga ada di buku ini gitu. Jadi menurutku buku ini wajib teman-teman punya. Sebenarnya Kak Aslan Abidin, bagi yang tidak tahu, salah satu penyair asal Makassar. Sebetulnya banyak menulis soal Palestina gitu. Jadi kemarin ada kayak nanti saya buat video lagi kalau misalnya penonton video ini banyak yang request soal puisi lainnya Kak Aslan yang sebenarnya lebih banyak lagi bicara soal perang. Oh, ini ada satu lagi puisi masih dari Aslan Abidin di buku ini juga. Surat seorang bocah dari medan perang. Jadi ada surat seorang bocah dari medan perang. Ini judulnya, by Aslan Abidin. Kakakku, sejak hujan yang berwarna-warni itu turun di halaman kita, bunga-bunga yang dulu kita tanam tiba-tiba saja telah tumbuh beraroma mesiu. Sejak guntur yang selalu membuat kita menggigir gemetar itu pindah ke halaman kita, tembok-tembok dan kaca jendela rumah kita tiba-tiba saja telah retak pecah. Jangan menangis, anakku. Orang-orang di luar sana hanya sibuk membuat peta. Demikian ibu selalu membujuk. Dan aku tahu esok halaman kita mungkin bukan lagi milik kita. Sekarang kita tak dapat lagi bermain di halaman kita. Para pembuat peta itu telah menanam sesuatu, bukan bunga, tapi api yang dapat membakar kaki kita. Kakakku, sejak sungai yang membelah kota kita mengirim pulang mayat bapak yang penuh luka peluru, aku menjadi paham mengapa ibu melarangku menangis. Makassar, 1995. Wow. Saya bacakan lagi bait terakhir. Kakakku, sejak sungai yang membelah kota kita mengirim pulang mayat bapak yang penuh luka peluru, aku menjadi paham mengapa ibu melarangku menangis. Luar biasa. Saya tidak tahu ini ditulis 1995. Saya tidak tahu Kak Aslan Abidin menulisnya untuk siapa dan dalam kondisi apa dia menulis puisi ini. Tapi ini sudah pasti soal kondisi perang gitu. Jadi seorang anak, surat dari seorang anak dari, ya kurang lebih itu 3 puisi untuk Palestina.
semoga perang senantiasa tidak terjadi dan tanda kutip semakin bisa didamaikan. Semoga kondisi Palestina bisa lebih baik, dan terima kasih sudah mendengarkan puisi itu. Jangan lupa cari bukunya Orkestra Pemakanan, bisa teman-teman pesan. Dan kalau misalnya video ini ditonton oleh banyak orang atau dalam tanda kutip banyak yang suka, mungkin saya akan buat video lagi soal puisi Palestina, dan ini lebih spesifik lagi soal perang dari Hasan Abidin, bukan yang 3 tadi, tapi di buku terbarunya yakni bagian paling perih dan mencintai juga ada puisi yang pernah dimuat di Kompas kalau tidak salah, soal soal perempuan di bar Abu George gitu, jadi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah stay mendengarkan 3 puisi dari saya, meskipun bukan saya yang tulis, dari Hasan Abidin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.